Selamat datang di Si Binuang Channel. Terima kasih sudah mampir. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 381. Selamat mendengarkan. Begitu keduanya memasuki kemewahan Manor, Celia terpesona oleh lingkungan yang indah. Itu seperti surga di sini. Mereka dikelilingi oleh pepohonan hijau dan jembatan di atasnya mengalir air. Seseorang pasti akan merasa nyaman dan santai tinggal di tempat seperti itu. Celia tidak tahu ada tempat seperti itu di ibu kota. Ia merasa kawasan villa tempat tinggalnya sudah jadi lingkungan sebaik mungkin. Namun, tempat ini tidak setingkat dengan rumahnya. David, di mana tempat ini? Celia bertanya dengan rasa ingin tahu, menatap David. Saya membeli tempat ini. Kamu membelinya? Yah, sebenarnya, aku ingin menjelaskannya padamu hari ini. Saya sangat kaya sekarang. Ketika saya membeli rumah ini, saya menghabiskan 2 miliar, kata David dengan serius. 2 miliar? Mata Celia melebar mendengar kata-kata David. Meskipun dia tidak khawatir tentang makanan dan pakaian sejak dia masih kecil, dan dia telah hidup selama 21 tahun, mengkhawatirkan uang, angka astronomi 2 miliar masih mengejutkannya. Ya, 2 miliar. Plus, saya punya banyak real estate di ibu kota. Saya belum menghitung jumlah pastinya, tetapi jumlahnya bertambah setidaknya puluhan miliar. Selain itu, saya memiliki perusahaan yang seharusnya bernilai ratusan miliar. Ratusan miliar? Celia terlalu terkejut untuk berbicara. Meskipun dia merasa bahwa David telah banyak berubah selama perjalanannya ke ibu kota kali ini, tidak hanya dia, temperamen menjadi sangat luar biasa, tetapi dia juga menjadi lebih percaya diri. Kekayaan bersih ratusan miliar, berapa banyak uang yang dimiliki ibunya Mindy setelah bekerja keras selama 2 dekade? Mungkin bahkan tidak 1% dari apa yang dimiliki David. Sebenarnya, aku akan memberitahumu dan orang tuamu beberapa hari yang lalu, tapi Nyonya Yang tidak pernah memberiku kesempatan, jadi aku akan memberitahumu. Anda terlebih dahulu, lalu, saya akan memberitahu orang tua Anda ketika saya mendapat kesempatan. Maafkan aku, David. Celia kembali sadar dan berkata dengan nada meminta maaf. Dia tahu bahwa ibunya mendominasi, sudah seperti itu sejak dia masih kecil. Pada dasarnya, dia dan ayahnya, John, harus mengikuti semua pengaturan ibunya. Dia tidak berdaya untuk mengubah ini sehingga dia hanya bisa menatap David dengan tatapan minta maaf, mengharapkan pengampunannya. David menyentuh bagian atas kepala Celia dan berkata sambil tersenyum, "Kamu bodoh, kamu tidak perlu meminta maaf. Aku tahu milikmu ibu itu tegas, tapi itu semua demi kebaikanmu sendiri, dan sejujurnya, aku sangat berterima kasih padanya. Setidaknya dia masih menerima anak malang seperti saya dan tidak mengusir saya dari rumah. Terima kasih, ayo pergi. Aku akan mengajakmu berkeliling rumah ini. Sebenarnya, ini pertama kalinya saya di sini sejak saya membelinya." Keduanya berkeliaran di sekitar kemewahan Manor bersama-sama. Ngomong-ngomong, Celia, ada reuni SMA saat istirahat ini. Apakah Anda melihatnya di obrolan grup? Apakah kamu akan pergi? Tanya David. Aku ingin, tapi ibuku tidak mengizinkanku, jawab Celia kecewa. Mengapa saya tidak berbicara dengan ibumu dan kemudian kita akan pergi bersama? Ya baiklah, meskipun Celia awalnya sangat terkejut karena David tiba-tiba menjadi sangat kaya, dia sadar dengan sangat cepat. Setelah David menyelamatkannya dari malaikat maut saat itu, David seperti dewa di hatinya. Tidak peduli seberapa hebat David dan tidak peduli seberapa hebatnya dia akan merasa bahwa itu benar. Masih bersama Si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 382. Karena itu, dia tidak akan bertanya bagaimana David mencapai semua ini. Dia hanya tahu bahwa pria di hatinya mempunyai kemampuan. Setelah selesai berbelanja, mereka pulang bersama. Dalam perjalanan, keduanya berdiskusi bagaimana meyakinkan Mindy bahwa David tidak lagi miskin. Namun, jika tidak ada bukti fisik, mereka memperkirakan Mindy tidak akan mempercayai mereka bahkan jika mereka berbicara sampai mereka sendiri mulut berdarah. Dia bahkan mungkin tidak memberi mereka kesempatan untuk berbicara. Setelah memikirkannya, David memutuskan untuk menunggu pesta besok dan kemudian memberitahu Mindy. Karena dia yang memintanya, Kepala Islik Internasional di Capital City, Hugo, juga akan hadir. Ketika saatnya tiba, dia akan memanggil Hugo untuk mendukungnya. Mindy harus percaya padanya kalau begitu. David sebenarnya tidak punya banyak pendapat tentang Mindy. Meskipun dia sering sangat mendominasi dan tidak memberi David kesempatan untuk berbicara, dia bukan apa-apa dibandingkan dengan keluarga Paman Bobby. Tahun-tahun dia tinggal di rumah Paman Bobby bisa dibilang sebagai tahun-tahun tergelap dalam hidupnya. Karena dia hidup seperti itu di masa lalu, dia merasa Mindy adalah tipikal orang yang gonggongannya lebih buruk daripada gigitannya. Meskipun dia tak kenal ampun dengan kata-katanya, dia sebenarnya cukup perhatian. Sebelum identitasnya terungkap,
dia masih anak miskin dari sebuah kabupaten kecil di depan keluarga Celia. Paling tidak, dia tidak pernah didiskriminasi saat makan di rumah mereka. Mereka sering melakukan hal-hal, dia penuh dengan makanan juga. Selain itu, Mindy ingin mengolahnya dan menyerahkan bisnis yang telah dia kerjakan dengan keras selama bertahun-tahun kepadanya dan Celia. Oleh karena itu, dia pasti seorang ibu dan ibu mertua yang berkualitas. Oleh karena itu, dengan kekuatan dan identitas David saat ini, dia dapat memancarkan sebagian dari kekuatannya untuk mengungkapkan identitasnya, dan menakut-nakuti Mindy ketika dia memandang rendah dia. Namun, David tidak melakukan itu. Namun, tidak pernah menyenangkan untuk diremehkan. Tidak terkecuali David dalam hal ini. Terlebih lagi, dia dipandang rendah oleh calon ibu mertuanya. Karena itu, dia akan membuat rencana agar Mindy secara tidak sengaja menemukan identitasnya di pesta itu, dan kemudian terkejut tak bisa dikenali. Di sisi lain, dia perlu menampilkan penampilan yang lugas dan tak tergoyahkan saat ini terjadi. Mindy selalu mengatakan bahwa dia berasal dari daerah kecil, jadi ekspresi seperti apa yang akan dia tunjukkan ketika dia mengetahuinya. Identitas David merasa sedikit senang saat memikirkannya. Setelah mengantar Celia pulang, David makan malam di rumah Celia lalu kembali ke Starry Night Hotel. Selama periode tersebut, Mindy juga menanyakan apakah mereka sudah membeli pakaiannya. Dia memberitahu mereka bahwa mereka harus berpakaian formal untuk pesta besok karena orang-orang yang hadir semuanya terkenal tokoh dunia bisnis ibu kota. Seseorang harus bernilai setidaknya 1 miliar untuk menerima undangan ini. Mindy juga memiliki kekayaan bersih beberapa miliar dan memiliki reputasi di bidang kosmetik. Baru-baru ini, karena keluarga Chasez, dia menjadi semakin terkenal. Bahkan ada desas-desus di dunia luar yang mengatakan bahwa keluarga Chasez pun tidak bisa berbuat apa-apa terhadap Beautyliss. Rupanya ada beberapa orang kuat di belakang Beautyliss. Namun, hanya yang asli dari kelas atas di ibu kota yang tahu bahwa Beautyliss bukan apa-apa bagi Chasez. Keluarga, mereka seperti ikan di talenan, karena siapapun dapat memanfaatkannya. Pada akhirnya, Beautyliss telah menghadapi musuh di semua sisi bahkan sebelum keluarga Chasez mengatakan apapun. Jika bukan karena pemegang saham yang memuat dan mensponsori dana ratusan miliar, Beautyliss akan tamat dahulu kala. Namun, Mindy tidak akan sebodoh itu untuk menjelaskan bagaimana dia mendapatkan ketenaran ini. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 383. Semakin banyak orang salah paham akan hal ini, semakin baik. Dengan cara ini, Beautyliss bisa berkembang lebih jauh. Keesokan harinya ketika David tiba di rumah Celia pada sore hari, dia menemukan Celia dan ibunya sudah siap. Lalu, ketiganya mengendarai 2 mobil menuju tempat pesta, klub eksklusif. Ini juga salah satu dari 3 klub besar ibu kota. Pendirinya adalah tokoh besar dalam lingkaran bisnis Capital City, dan sangat dihormati. Dalam dunia bisnis ibu kota, hampir semua pesta besar diadakan di klub eksklusif. David mengendarai Mercedes-Benz G-Wagon miliknya sementara Mindy mengendarai coupe edisi terbatas Porsche-nya, yang diperkirakan bernilai setidaknya puluhan juta. Sementara Celia duduk di kursi penumpang Porsche. Celia ingin duduk di mobil David, tetapi Mindy menghentikannya dan memaksanya masuk ke mobilnya. Rombongan bertiga pergi ke tempat parkir klub eksklusif dan memarkir mobil mereka di bawah pengawasan keamanan penjaga. Ketika David sampai di sana, dia menemukan bahwa Mercedes-Benz G-Wagon miliknya adalah mobil terburuk, dan mobil sport berharga mahal puluhan juta dolar dapat dilihat hampir di mana-mana di sini. Juga tidak jarang melihat yang bernilai lebih dari puluhan juta. Melihat mata satpam yang menghina, David tidak peduli. Bagaimanapun, statusnya terbukti. Dengan status dan identitasnya saat ini, akan membuatnya terlihat murahan jika dia marah karena masalah sepele seperti itu. Namun, Mindy sedikit tidak senang. Dia adalah orang yang sangat peduli dengan citra. Setelah keluar dari mobil, dia meraih Celia dan berjalan di depan. Celia hanya bisa menoleh untuk melihat David. Tak berdaya, sementara David hanya bisa mengikuti di belakang. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan mengirimkan Bugatti-nya ke ibu kota. Ketiganya memasuki klub eksklusif satu persatu. Saat mereka memasuki aula, Mindy masih menunggu David. Karena dia tidak memiliki kartu undangan, David tidak bisa masuk sendiri dan harus masuk dengan Mindy. Harus dikatakan bahwa Mindy dan putrinya seperti pemandangan yang indah. Jika Mindy bisa melahirkan wanita cantik seperti Celia, dia sendiri juga tidak seburuk itu. Plus, dia adalah seorang penjual kosmetik, jadi dia akan lebih memperhatikan perawatan kulit. Meskipun dia ada di dalam dirinya 40-an, dia masih terlihat seperti berusia 30-an. Dia tampak seperti ibu Celia dan juga saudara perempuannya ketika dia berdiri di samping putrinya. Saat mereka masuk ke aula mewah, banyak orang sudah berkumpul di sana.
Kebanyakan dari mereka berusia parubaya dan mereka membawa seorang pemuda bersama mereka sementara mereka mengobrol dengan orang lain yang juga terdiri dari orang yang sama. Kombinasi. Mungkin saja mereka memperkenalkan ahli waris atau anggota keluarga mereka satu sama lain. Tujuan utama dari pesta bisnis sebenarnya adalah agar orang-orang saling mengenal satu sama lain sehingga mereka dapat memilikinya kerjasama yang lebih baik dan lebih erat. Sementara mereka melakukannya, mereka akan membawa keluarga atau ahli waris mereka untuk melihat dunia. Banyak pesta seperti itu diadakan setiap tahun. Tentu saja, ini juga dibagi menjadi beberapa lingkaran. Ada banyak kalangan di komunitas bisnis ibu kota. Yang paling kuat secara alami adalah lingkaran yang dibentuk oleh keluarga besar. Saat ini, David dan yang lainnya berpartisipasi dalam lingkaran paling elit selain dari lingkaran keluarga bangsawan. Tidak lama setelah ketiganya masuk, seseorang menyapa mereka. "Mas Graham, kamu di sini. Kami sudah lama menunggumu," kata seorang pria parubaya. Di sebelah pria parubaya itu adalah seorang wanita parubaya dan seorang pria berusia 26 atau 27 tahun. Mereka adalah Yoshua dan keluarganya yang sebelumnya pernah ke rumah Celia. "Tuan Houston, halo." Mindy juga menjawab dengan sopan. "Halo, Nyonya Yang." "Celia, lama tidak bertemu," kata Yoshua kepada pasangan ibu dan anak itu. Setelah dia mengatakan itu, Yoshua, matanya berbinar saat dia menatap Celia. Namun, Celia tidak mengatakan apa-apa. Ketika David memasuki aula, dia menjaga jarak 2 hingga 3 langkah dari pasangan ibu dan anak itu. Dengan demikian, bahkan ketika Yoshua dan keluarganya memperhatikan David, mereka tidak mengira bahwa dia bersama Mindy. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 384. "Mindy, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Ayo, mari kita mengobrol. Tinggalkan anak-anak sendirian untuk nongkrong satu sama lain," kata ibu Yoshua. Dia awalnya memiliki hubungan yang baik dengan Mindy, tetapi selama ini, keluarga Mindy ditekan oleh Chases. Karena keluarga Houston jauh lebih buruk daripada keluarga kelas 1 seperti keluarga Chases, mereka tidak berani menawarkan apapun bantuan jika mereka terlibat. Namun, dia mendengar desas-desus bahwa keluarga Mindy memiliki pendukung besar yang menjatuhkan keluarga Chases. Jadi dia secara alami ingin memulihkan hubungan sebelumnya dengan Mindy. Akan lebih baik lagi jika mereka bisa menjadi mertua. "Maaf, aku masih ada yang harus dilakukan, mari kita bicara lain kali ketika kita punya kesempatan." "Daud." Mindy menolak undangan ibu Yoshua dan memanggil David. "Nyonya muda." David melangkah maju dan menjawab, "Izinkan saya memperkenalkan Anda, ini David, pacar putri saya Celia dan calon menantu saya. Kami memiliki hal-hal lain untuk lakukan, jadi aku tidak akan mengganggumu lagi." Setelah itu, Mindy pergi bersama David dan Celia, meninggalkan Yoshua dan keluarganya bersama. Ekspresi tidak menyenangkan di wajah mereka. Ini terutama berlaku untuk Yoshua. Saat dia melihat punggung David, dia menjadi sedikit gila karena cemburu. Mindy melakukannya karena suatu alasan, tentu saja. Ketika keluarga Mindy dipukuli oleh keluarga Chases, dia menelepon ibu Yoshua. Tetapi pihak lain menolak. Dia tanpa pikir panjang. Dia bahkan tidak memberi Mindy kesempatan untuk berbicara. Saat dia menjawab telepon, dia memberitahu Mindy bahwa keluarga Houston tidak dapat membantunya, jadi dia harus berhenti menelepon. Dia sangat menentukan. Mindy tidak ingin dia banyak membantu karena dia tahu bahwa keluarga Houston dapat melakukannya. Apa-apa untuk keluarga Chases. Dia hanya ingin bertanya kepada keluarga Houston apakah mereka mengenal keluarga lain yang berselisih dengan keluarga Chases. Jika Mindy bisa menghubungi mereka, dia ingin melihat apakah dia bisa menjual saham Beautylist ke pihak lain. Pesta dengan harga murah. Saat itu, menurutnya, satu-satunya yang berani membeli saham Beautylist membuat kesal. Keluarga Chases akan menjadi saingan keluarga Chases. Namun, keluarga Houston bahkan tidak memberinya kesempatan untuk berbicara. Karena itu, Mindy sekarang tidak memiliki kesan yang baik tentang keluarga Houston. Sekarang, krisisnya telah berakhir dan mereka ingin kembali untuk menjalin hubungan dengannya. Plus, mereka bahkan ingin menikahi putrinya. Mereka pasti sedang bermimpi. Mindy mengajak David dan Celia untuk menyapa banyak mitra di aula. Dia juga akan memperkenalkan David dan Celia, dan sepertinya dia benar-benar berencana mengolahnya agar mereka bisa mengambil alih. Meskipun David bekerja sama sepanjang waktu, dia juga mencari Hugo sepanjang waktu. Pada akhirnya, Mindy membawanya ke seluruh aula, tetapi dia tetap tidak melihat Hugo. Apakah Hugo tidak datang? Apakah dia akan melawan bosnya? Apakah dia masih menginginkan pekerjaan ini? Atau apakah mereka tidak berada di party yang sama? David merasa sedikit sedih. Dia tidak tertarik untuk terus mengenal manajer atau ketua bersama Mindy. David melihat sekeliling ketika matanya berbinar. Dia melihat seseorang yang dia kenal.
Itu adalah permaisuri hiburan Elsa Winter. Dia bahkan menghabiskan 5 juta untuk membeli lagu darinya di acara amal di Lake City. Dia harus tetap mengingatnya, kan? Dia akan pergi dan berbicara dengannya dan kemudian membiarkan Mindy memperhatikan mereka. Kemudian, dia harus menanyakan bagaimana dia dan Els bertemu. Ketika itu terjadi, dia akan bisa memberitahunya. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 385. Meskipun Hugo tidak ada di sini, dan nilai kejutannya tidak akan sebaik yang dia perkirakan, dia tidak punya pilihan. Hiburan permaisuri Elsa seharusnya diundang untuk membuat pesta menjadi lebih baik oleh para taipan bisnis yang menjadi tuan rumah pesta. Pesta bisnis tingkat atas semacam ini biasanya akan mengundang beberapa selebritas untuk memeriahkan pesta. Ditambah lagi, pesta ini adalah pesta papan atas di kalangan bisnis ibu kota, jadi Elsa bukan satu-satunya selebritis yang diundang. Banyak bintang alis dan bahkan super alis di industri hiburan juga diundang. Beberapa selebritas B atau C-list yang kurang dikenal sangat ingin berpartisipasi dalam pesta semacam ini. Karena semua orang yang menghadiri pesta itu adalah tokoh terkenal di dunia bisnis, mereka juga akan mencari selebritas mendukung produk mereka di pesta semacam ini. Jika Anda cukup beruntung untuk disukai oleh para pemimpin bisnis ini, Anda akan mendapatkan peluang yang akan Anda dapatkan. Jika tidak, lewatkan bahkan jika Anda bekerja keras selama 10 atau 20 tahun. Saat Mindy sedang mengobrol dengan seorang kenalan, David diam-diam berjalan menuju Elsa. "Halo, Miss Winter," kata David sambil mendekati Elsa. Elsa sedang mengobrol dengan beberapa kenalan di industri hiburan ketika sebuah suara terdengar di telinganya. Tiba-tiba, dia menoleh dan melihat seorang pemuda tampan tersenyum di sampingnya. "Tuan Liddell?" Elsa bertanya dengan ragu. Bukan karena dia pelupa, hanya saja dia tidak melihatnya selama 3 bulan. Perubahan David sedikit dramatis, jadi dia sedikit tidak yakin. "Syukurlah Anda tidak melupakan saya, Miss Winter," kata David sambil tersenyum. Dia juga lega, jika pihak lain melupakannya, dia mungkin dianggap sebagai penggemar lagi. "Bagaimana aku bisa melupakanmu?" Lagu Mer Liddell meninggalkan kesan mendalam bagi saya. "Saya akan melupakan siapapun, tetapi bukan Anda. Saya juga ingin Anda menulis lagu untuk saya, Tuan Liddell," Elsa juga berkata sambil tersenyum. "Itu bisa diatur. Itu kesepakatan kalau begitu." "Elsa, ini siapa?" Seorang pria di seberang Elsa bertanya. David melirik pria itu dan melihat bahwa dia juga seorang bintang. David ingat bahwa pria ini sepertinya pernah membintangi sebuah serial televisi yang sangat populer. "Siapa namanya lagi?" "Zorro, ini Tuan David Liddell, teman lamaku," kata Elsa. "Peluang Zorro?" "Ya." David ingat sekarang. Namanya memang Zorro. Dia tampaknya sangat populer di kalangan anak muda. Dia telah menghadiri acara temu sapa di River City dan menyebabkan sekolah David memberikan istirahat kepada semua orang pada hari itu. Karena terlalu banyak orang yang mengambil cuti untuk melihat Zorro, sekolah memutuskan untuk tutup saja hari itu. Saat itu, David sangat berterima kasih kepada Zorro karena liburan ekstra itu, karena dia bisa menghasilkan lebih banyak uang di miliknya. Kerja paruh waktu. "David, apakah dia juga di industri hiburan? Mengapa saya tidak memiliki kesan tentang dia?" tanya Zorro. Jelas, dia tidak lupa bahwa Elsa pernah menyebut lagu David. Jadi, dia mengira David juga ada di dalam industri hiburan. "Zorro, kamu salah. Tuan Liddell tidak berada di industri hiburan. Sebaliknya, dia adalah seorang dermawan." "Dermawan? Bagaimana?" "Terakhir kali di Lake City, Pak Liddell tidak hanya menghabiskan 5 juta untuk membeli lagu dari saya, dia bahkan menghabiskan 100 juta untuk membeli sebuah lagu miliknya untuk disumbangkan kepada anak-anak di daerah pegunungan yang miskin. Plus, Tuan Liddell menulis lagu itu. Ini sangat bagus. Dia menghabiskan 100 juta untuk membeli lagunya sendiri." Saat ini, Zorro tidak hanya menatap David dengan kaget, bahkan selebritas lainnya juga tercengang. Ekspresi mereka semua berada di industri hiburan, jadi, tentu saja, mereka sering menghadiri acara amal semacam ini. Peristiwa terkadang, mereka juga menyumbangkan lagu atau tarian. Uang yang mereka dapatkan kemudian akan diinvestasikan ke dalam yayasan, setara dengan langsung menyumbang 100 juta. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 386. David jelas seseorang yang tidak kekurangan uang. Dia mungkin anak dari keluarga aristokrat. Hanya orang-orang seperti mereka yang bisa memiliki begitu banyak kekayaan di usia ini. Beberapa selebritas wanita mulai menatap David sambil melamun. "Seorang ayah gula mutlak. Anda terlalu baik, Nona Winter. Saya hanya melakukan bagian saya untuk membantu sebanyak yang saya bisa. Untuk nyanyi, kemampuan amatir saya bisa sulit dibandingkan dengan profesional seperti Anda," kata David dengan rendah hati. "Anda terlalu rendah hati, Tuan Liddell." "David,
Bagaimana Anda bisa sampai ke sini? Ibuku mencarimu kemana-mana. Celia kebetulan datang. Wow, apakah Anda permaisuri Elsa? Seru Celia kaget. Tan Lidl, siapa ini? Tanya Elsa. Oh, ini pacarku, Celia, jawab David. Pipi Celia memerah saat mendengar perkenalan David. Ini adalah pertama kalinya David memperkenalkannya sebagai pacarnya. Pada saat yang sama, dia juga ingin menangis. Dia telah menunggu momen ini begitu lama. Halo, Celia. Elsa mengulurkan tangan untuk menjabat tangannya. Halo, Nona Elsa. Celia mengulurkan tangannya untuk menjabat tangan Elsa. Mata Zoro berbinar saat melihat Celia, tapi kembali redup saat mendengar perkenalan David pemuda saat ini. Namun, Zoro bukanlah tandingan pewaris keluarga kaya seperti David. Belum lagi David yang tampan dan berjalan dengan aura pria sukses. Jadi, Zoro tidak bisa bersaing melawan David baik dalam penampilan atau karakter. Celia dan Elsa bercakap-cakap dengan gembira. Elsa adalah salah satu selebritas favoritnya dan ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan orang lain. Tentu saja, ada banyak hal yang ingin dikatakan Celia kepada Elsa. Sementara itu, David berdiri di samping mereka tidak dapat menyela. Ada cukup banyak selebritas di tempat itu, tetapi Elsa adalah satu-satunya yang dia kenali, dan dia tidak punya banyak untuk mengatakan dengan orang asing. Selebriti wanita lainnya sangat tertarik pada David, dan mereka mencoba mencari cara untuk berbicara dengannya. David, Celia, kenapa kalian berdua masih berbicara dengan selebriti di sini? Datang ke sini, ada seseorang yang penting yang saya butuhkan perkenalkan kamu. Mindy juga datang untuk mencari mereka. Aku tidak percaya padamu, Celia. Sudah kubilang untuk datang dan mencari David, bukan tinggal di sini dan berbicara dengan selebriti. Ikut denganku, Anda akan punya waktu untuk berbicara dengan mereka nanti. Kemudian Mindy menyeret Celia pergi sementara David mengikuti di belakang tanpa berkata-kata. Reaksi Mindy hampir tidak seperti harapkan. Alih-alih menanyakan apakah mereka mengenal selebritas ini secara pribadi, dia berasumsi bahwa mereka berbicara dengan selebritas tersebut, penggemar berat. Namun, mereka belum meninggalkan aula ketika sebuah suara terdengar. Selamat malam Sobat Bisnis Ibu Kota. Saya Zain Yurik, sponsor pertemuan malam ini. David dan dua lainnya berhenti berjalan dan melihat ke arah suara itu. Seorang pria berusia 60-an berdiri di panggung aula dengan mikrofon di tangannya. Semua orang berhenti berbicara ketika mereka mendengar Zain dan mulai berkumpul di sekitar panggung. Zain adalah sosok terkenal dalam industri bisnis ibu kota. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 387. Sebagai sponsor pertemuan malam ini, tidak ada berani mengabaikannya. Inti dari pertemuan hari ini bukan hanya kesempatan bagi semua orang untuk bertemu dan berbicara satu sama lain, tetapi juga karena ada seseorang yang ingin kuperkenalkan pada kalian semua. Kemudian seseorang naik ke atas panggung. David melihat orang itu dan menyadari bahwa itu adalah Hugo, kepala ibu kota Islik International, tim investasi. Bagus. Dia terkejut mengetahui bahwa Liga Timur telah menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh terkemuka di ibu kota. Industri bisnis begitu cepat. Ini berarti dia bisa membelanjakan uang lebih cepat mulai sekarang. Sedikit ketidaksenangan David karena diseret dan diperkenalkan ke berbagai orang oleh Mindy langsung menjadi cerah dan dia hampir bisa melihat titik mewah yang tak terhitung jumlahnya melambai padanya untuk mendekat. Izinkan saya untuk memperkenalkan Anda semua, ini adalah Hugo Carlos, kepala tim investasi Capital City Liga Timur. Banyak dari Anda mungkin tidak tahu tentang Islik Capitals, jadi izinkan saya menjelaskannya seperti ini. Mereka adalah orang di belakang yang hebat. Sumbangan 100 miliar dolar yang digunakan untuk membangun sekolah di daerah pegunungan yang miskin. Kerumunan di bawah panggung mulai ramai berbicara di antara mereka sendiri begitu mereka mendengar Zain. Mereka mungkin tidak tahu tentang Islik Capitals, tetapi mereka telah mendengar tentang sumbangan 100 miliar dolar yang digunakan untuk membangun sekolah. Ini adalah pertama kalinya organisasi Summerland menyumbangkan jumlah sebesar 100 miliar untuk membangun sekolah daerah pegunungan yang miskin. Fakta bahwa perusahaan dapat memiliki kata modal dalam namanya juga berarti bahwa perusahaan tersebut memiliki kekayaan bersih setidaknya 1 triliun dolar. Ini adalah peraturan implisit dalam dunia bisnis. Bisnis yang bernilai kurang dari 100 miliar hanya dapat menyebut diri mereka sebagai perusahaan. Yang bernilai antara 100 miliar hingga 1 triliun disebut kelompok, yang bernilai antara 1 triliun sampai 5 triliun disebut modal, dan mereka layak lebih dari 5 triliun disebut konglomerat. Ini disepakati di antara industri bisnis di seluruh dunia. Ini memungkinkan orang untuk memahami gambaran umum tentang ukuran bisnis dari namanya. Bisnis yang cukup besar untuk menjadi konglomerat cukup berpengaruh untuk mengendalikan ekonomi lokal mereka. Ibu kota Liga Timur mungkin masih muda,
tetapi telah mengumpulkan kekayaan bersih lebih dari $1 triliun hanya dalam beberapa bulan. Mereka adalah keajaiban bisnis. Sekarang, biarkan Hugo di sini mengucapkan beberapa patah kata. Selamat malam semuanya. Saya Hugo, Kepala Tim Investasi Capital City dari Islik Capitals. Liga Timur Capitals adalah bisnis yang penuh dengan semangat, energi, dan harapan. Alasan dibalik pencapaian luar biasa kami dalam hal itu, waktu singkat sepenuhnya dikaitkan dengan kepemimpinan bijak ketua kami. Islik Capitals berencana untuk memindahkannya fokus ke kota metropolitan internasional yaitu ibu kota. Jadi jika ada yang hadir memiliki proyek bagus yang mereka butuhkan investasi untuk, jangan ragu untuk mencari kami. Seperti yang sering dikatakan ketua kami, lebih baik salah berinvestasi daripada melewatkan perusahaan yang sangat potensial. Terima kasih semuanya. Tepuk tangan yang tak terhitung jumlahnya terdengar di bawah panggung setelah Hugo selesai berbicara. Pipi David juga sedikit memerah ketika dia mendengar tepuk tangan. Dia merasa agak malu ketika Hugo mengaitkan kesuksesan Islik Capital saat ini dengan kepemimpinannya yang bijaksana lagi pula. Yang dia lakukan hanyalah memberi mereka uang. Manajemen ibu kota Liga Timur selalu berada di bawah Mutiara. Plus, dia tidak ingat pernah mengatakan dia lebih suka salah berinvestasi daripada kehilangan perusahaan yang berpotensi besar. Jika dia melakukannya, dia tidak ingat apa-apa tentang itu. Pada saat itulah dia menyadari betapa besar perusahaan Islik Capital telah menjadi. Itu bernilai lebih dari 1 triliun sekarang. Ketika dia hanya pernah menghabiskan sekitar beberapa ratus miliar. Sekarang dia memikirkannya, dia menyadari bahwa dia telah menghasilkan banyak keuntungan. Pada saat ini, Mindy berjalan mendekat. David dan Celia, apakah kamu melihatnya? Itu Hugo Carlos, orang yang ingin saya perkenalkan kepada Anda berdua. Dia adalah orang yang sangat penting, dengan sejumlah besar uang cair. Islik Capitals menghabiskan ratusan miliar di Capital City selama sekitar sebulan terakhir, dan mereka juga pemegang saham terbesar kedua di Beautylist Group setelah saya. Menjadi hormat ketika Anda berbicara dengannya nanti, mengerti? Ya, Bu. Ya, Nyonya muda, Celia dan David menjawab bersamaan. David tidak menyangka Hugo akan menjadi orang yang ingin diperkenalkan Mindy kepada mereka. Jika itu masalahnya, dia tidak perlu mencari Elsa sama sekali. Yang harus dia lakukan hanyalah menunggu dan Mindy akan mengetahui kekayaannya yang sebenarnya. HC Property Group kali ini akan bekerja sama secara mendalam dengan Islik Capitals untuk berusaha mencapai yang lebih besar. Hasil, tentu saja, siapapun dengan proyek hebat yang membutuhkan investasi juga dapat mencari Liga Timur. Lagi pula, mereka sangat kaya dan sama sekali tidak pelit dengan investasi mereka. Baiklah, sekarang aku sudah mengatakan apa yang aku inginkan, aku akan pergi. Kalian semua untuk melanjutkan percakapan kalian. Semoga malammu menyenangkan, semuanya. Dengan itu, Zain turun dari panggung bersama Hugo. Para tamu di aula terus berbicara satu sama lain. Mindy kemudian membawa Celia dan David untuk mencari Hugo. Hanya untuk menyadari bahwa Hugo dan Zain pergi ke sebuah ruangan di belakang panggung untuk membicarakan sesuatu yang penting. Mereka bertiga tidak punya pilihan lain selain menunggu di luar. Lebih dari 10 menit kemudian, Hugo tidak menunjukkan tanda-tanda akan keluar. Mindy pergi untuk berbicara dengan kenalannya, tetapi juga menyuruh David untuk tetap dekat agar dia bisa mencari mereka lagi kapan diperlukan. Begitu Mindy pergi, David menarik Celia ke belakang panggung. Kita mau kemana, Dav? Ada seseorang yang aku ingin kamu temui. Kemudian David langsung mendorong pintu Hugo dan menarik Celia ke dalam kamar. Di dalam ruangan, Hugo sedang mendiskusikan detail kerjasama bisnis dengan Zain ketika David dan Celia tiba-tiba masuk. Hugo dan Zain berhenti berbicara untuk melihat keduanya. Saya punya proposal yang ingin saya diskusikan dengan Tuan Hugo, kata David lugas. Zain menatap David tanpa berkata-kata. Dia bertanya-tanya siapa David dan mengapa dia begitu tidak sopan, menerobos masuk ke kamar tanpa mengetuk pintu sama sekali. David pasti melihat bahwa Zain dan Hugo sedang berbicara, namun dia menerobos masuk tanpa berpikir. Zain hendak mengusir David ketika Hugo berbicara. Tuan Yurik, saya akan mencari Anda lagi nanti untuk membahas detail kerjasama. Bisakah Anda memberi kami kamar? Ada sesuatu yang ingin saya diskusikan dengan pemuda ini. Zain tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kerjasama mereka melibatkan puluhan miliar dolar, namun Hugo tampaknya tidak peduli sama sekali. Hugo bertindak seolah berbicara dengan pemuda kasar ini lebih penting daripada kerjasama mereka. Terlepas dari kebingungannya, Zain setuju untuk pergi karena Hugo telah memintanya dan dia tidak ingin mengecewakan orang seperti itu, mitra bisnis potensial yang kuat. Baiklah, Tuan Carlos, saya akan menghibur beberapa tamu di luar. Kalau begitu, jawab Zain. Terima kasih, Tuan Yurik. Hugo berterima kasih. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK,
bagian 388. Zain bangkit untuk pergi dan melirik David ketika dia melewati David seolah mencoba mengingat anak muda yang tidak sopan ini pria. Setelah Zain pergi, David menarik Celia untuk duduk di sofa. Kerja bagus, Hugo. Saya tidak percaya Anda berhasil mengakrabkan diri dengan tokoh terkemuka dalam bisnis ibu kota industri. Saya menggandakan bonus tahunan Anda, kata David dengan santai. Terima kasih, Tuan Liddell. Saya hanya melakukan apa yang seharusnya saya lakukan. Hugo berdiri untuk berterima kasih padanya. Dengan kepergian Zain, Hugo tidak berani bertindak sombong di hadapan David. Tidak ketika David menjadi atasannya dan bos dari Islip Capitals yang bernilai triliunan dolar. David juga satu-satunya pemegang saham Islip Capitals, sesuatu yang sangat langka di industri bisnis. Ini karena perusahaan dengan hanya satu pemegang saham biasanya diwariskan di kalangan bangsawan besar dan tua. Keluarga, duduk. Tidak perlu bertindak dengan begitu banyak batasan di depanku. Ya, Tuan Liddell, Celia, Islip Capitals adalah perusahaan yang kuceritakan kemarin. Perusahaan itu milik saya, dan saya satu-satunya pemilik, kata David kepada Celia. Celia sudah banyak menebak ketika David membawanya ke kamar, tetapi masih mengejutkan mendengar David berkata, itu sendiri. Menurut David, perusahaan itu hanya bernilai beberapa ratus miliar kemarin, tetapi nilainya lebih dari 1 triliun. Hari ini, Hugo, apakah kamu kenal seorang wanita bernama Mindy Graham? David bertanya kepada Hugo setelah berterus terang tentang identitasnya Celia. Siapa Mindy Graham? Tanya Hugo. Perusahaan itulah yang menjual produk makeup. Apa namanya lagi? Grup Beautylist, jawab Celia. Yang itu, dia adalah ketua grup Beautylist. Saya pikir Anda membeli sahamnya, tanya David. Grup cantik? Oh, aku ingat sekarang. Saya memang membeli sahamnya, dengan harga yang sangat rendah juga. Saya ingat memasukkan tambahan miliar dana atau lebih, dengan syarat saya akan memegang lebih banyak saham Beautylist Group jika saya tidak menghasilkan prinsip dan minat kembali dalam setahun. Hugo menjawab, ketua grup Beautylist ada di luar sekarang. Pergi dan panggil dia ke dalam. Ya, Tuan Liddell. Hugo bangkit untuk pergi. Tidak perlu benar-benar mencarinya, cukup berdiri di luar dan dia akan mendatangimu. Yang perlu Anda lakukan adalah membawanya ke sini untuk ini ruang. Ya, Tuan Liddell. Hugo meninggalkan ruangan untuk menunggu di aula. Mengikuti instruksi David, Hugo berdiri di tempat dan menunggu Mindy mencarinya. Namun, dia tidak berdiri lama ketika orang banyak mulai berkumpul di sekelilingnya. Halo, Pak Carlos, saya dari XXX, ini kartu nama saya. Saya ingin berbicara dengan Anda setiap kali Anda bebas. Halo, Tuan Carlos, saya dari XXX. Perusahaan kami memiliki proyek besar yang membutuhkan mitra. Ini adalah kartu nama saya, mungkin kita bisa mendiskusikan detailnya kapanpun kamu ada waktu luang. Halo, Tuan Carlos. Halo, Tuan Carlos. Hugo merasa tidak bisa berkata-kata. Jika ini hari lain, dia akan sangat tertarik untuk berbicara dengan orang-orang ini. Terutama ketika metode investasi David adalah, siapa saja dan semua orang, dan uang bukanlah masalah. Namun, David sedang menunggunya hari ini dan dia tidak berani membuat atasannya menunggu sia-sia di kamar. Sementara Mindy berbicara dengan beberapa kenalan, dia juga menunggu Hugo keluar. Ketika dia melihat Hugo keluar, Mindy mulai mencari-cari David dan Celia. Hanya untuk datang dengan tangan kosong setelah melihat sekeliling aula. Dia jengkel. Dia telah menyuruh mereka untuk tetap dekat, tetapi mereka tidak mendengarkan sama sekali. Sekarang mereka hilang ketika dia membutuhkannya. Tetap saja, dia memutuskan untuk menyapa Hugo terlebih dahulu, jangan sampai dia menghilang lagi dalam sekejap. Halo, Tuan Carlos, kita bertemu lagi. Mindy menghampiri Hugo dan menyapanya. Hugo memandang Mindy dan dengan cepat mencoba mengingat identitasnya, lalu dia memastikan bahwa dia memang ketuanya, Beautylist Group dan orang yang diinginkan David untuk dibawanya. Apakah Anda Mas Graham dari Beautylist Group? Tanya Hugo. Dia menegaskan lagi. Takut dia mencampur adukannya dengan seseorang dari perusahaan lain yang diinvestasikan Liga Timur. Terima kasih telah mengingat saya, Tuan Carlos. Kata Mindy dengan gembira. Sempurna. Ada sesuatu yang perlu saya bicarakan dengan Anda, Mas Graham. Silakan ikuti saya. Terima kasih atas nama Anda kartu, semuanya. Saya akan menghubungi Anda di lain hari. Terima kasih telah percaya pada Islip Capitals. Dengan itu, kerumunan bubar setelah menyerahkan kartu nama mereka kepada Hugo. Bisakah Anda memberi saya waktu sebentar, Tuan Carlos? Saya bersama putri dan menantu saya, perkenankan saya untuk mencari mereka. Saya berharap untuk memperkenalkan mereka kepada Anda. Tidak perlu, silakan ikuti saya. Setelah ini, Hugo pergi. Dia tidak bisa membuat David menunggu terlalu lama. Mindy tidak punya pilihan selain mengikuti,
sambil memarahi David dan Celia secara internal. Mereka hanya harus menghilang selama kesempatan besar ini untuk bertemu seseorang yang kuat. Hugo membawa Mindy ke belakang aula dan melewati koridor yang sepi. Hati Mindy tergagap, dia punya firasat buruk tentang ini. Dia bertanya-tanya apakah Hugo berencana melakukan sesuatu padanya. Dengan bagaimana dia menolak ketika dia meminta untuk membawa Celia dan David ikut. Mindy percaya diri dengan penampilannya, mengetahui bahwa dia memiliki penampilan seperti anak berusia 30 tahun ketika dia sudah berada di dalam dirinya, 40-an. Dia tahu dia sangat menarik di kalangan wanita dewasa dan Hugo juga berusia 40-an. Dia bisa mengembangkan perasaan untuknya. Mindy tidak tahu harus berbuat apa. Dia takut Hugo akan memaksa dirinya begitu dia membawanya ke kamar kosong. Meski mustahil, mereka semua adalah tokoh terkemuka di industri ini, jadi bukan tidak mungkin. Mindy menolak membiarkan hal seperti itu terjadi. Dia setia kepada suaminya, namun, dia juga tidak bisa menimbulkan keributan dan menarik perhatian. Tidak ketika Hugo menjadi perwakilan dari Islik Capitals, sebuah perusahaan yang tidak hanya menjadi pemegang saham besar, Beautylist Group, tetapi perusahaan yang berutang $1 miliar kepada Beautylist Group. Jika grup Beautylist tidak dapat membayar utang dalam setahun, Islik Capitals kemudian akan menjadi pemegang saham mayoritas Beautylist Group. Mindy tidak bisa memusuhi kreditornya, dia juga tidak mau mengkhianati suaminya. Mindy merasa berkonflik. Banyak orang dalam industri bisnis menawarkan layanan kamar tidur dengan imbalan investasi. Jika bukan karena suaminya dan koneksi atasan lamanya di ibu kota, Beautylist Group tidak akan berkembang seperti itu lancar ketika dia pertama kali memulai bisnisnya. Saat ini, Mindy kembali memarahi David dan Celia secara internal. Lagi pula, Hugo tidak akan memiliki kesempatan untuk melakukan sesuatu yang tidak beres jika mereka berdua ikut dengannya. Dia ditempatkan dalam posisi reaktif sekarang, tidak mampu mengendalikan situasi dan terjebak di antara batu dan keras tempat. Setelah konflik sesaat, Mindy memutuskan bahwa dia akan mengikutinya terlebih dahulu. Lebih buruk menjadi lebih buruk, dia selalu bisa bangun dan pergi. Dia tidak peduli jika pergi akan membuat Hugo menjadi musuh Beautylist Group, tapi dia tidak akan mengkhianatinya, suami apapun yang terjadi, bahkan jika itu merugikan grup Beautylistnya. Dengan keputusan itu, Mindy merasa jauh lebih santai saat dia mengikuti Hugo. Masih bersama si Binuang Channel, mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 389. Tetap saja, tubuhnya menegang secara naluriah ketika dia mengikuti Hugo ke dalam ruangan. Mindy mengikuti Hugo ke ruangan dengan gugup hanya untuk terkejut dengan apa yang dilihatnya. David dan Celia sedang mengobrol di kamar. Mindy bingung dengan apa yang dilihatnya, dia bahkan berpikir ada yang tidak beres dengan dirinya mata. Mindy menggosok matanya tetapi bertemu dengan pemandangan yang sama. Mama, sapa Celia saat melihat Mindy. Silahkan duduk, Bu Yang, sapa David juga. Mindy belum menyadari apa yang sedang terjadi. Apa yang dia lihat selanjutnya membuatnya terkejut lagi dan dia menolak untuk mempercayai matanya. Saat itu, Hugo berjalan mendekat untuk berdiri dengan hormat di belakang David. Apa yang sedang terjadi? Mindy merasa pikirannya berjalan terlalu cepat dan pemahamannya tentang dunia disegarkan. Ini adalah Hugo Carlos, kepala tim investasi Capital City dari Islik Capitals. Pria ini memegang sejumlah besar arus kas di tangannya dan menghabiskan lebih dari 100 miliar selama sebulan terakhir. Namun, saat ini pria ini berdiri dengan hormat di belakang David, sementara David bertindak seolah-olah tidak ada yang salah. Mindy merasa pikirannya kosong dan pusing. Setelah duduk di sana dengan bingung, dia tidak mengajukan pertanyaan apapun sebelum David menjelaskan. Nyonya, muda, saya hanya meminta Anda untuk datang untuk memberitahu Anda kebenaran tentang identitas saya, tidak banyak. Saya adalah pemilik dan bos sebenarnya dari Islik Capitals. L, di Liga Timur adalah referensi ke L, di akhir saya, nama, Lidl. Saya ingin berterus terang tentang ini sejak lama, tetapi saya tidak pernah benar-benar memiliki kesempatan untuk mengatakan apapun. Ditambah lagi, bahkan jika aku mengatakan sesuatu, aku ragu kamu akan mempercayaiku dan berpikir bahwa aku hanya mengatakan omong kosong. Jadi melihat Hugo ada di sini hari ini, sebagai kepala tim investasi Capital City Liga Timur, saya percaya, kata-kata lebih mungkin dipercaya kali ini. Jika ada yang ingin Anda ketahui, silakan tanyakan. Petik 2. Kemudian, David berhenti berbicara dan menunggu Mindy berbicara. Namun, pikiran Mindy sedang menyangga saat ini. Dia tidak percaya apa yang dikatakan David, tentang dia yang menjadi pemilik Islik Capitals. Jika bukan karena Hugo berdiri dengan sopan di belakang David, dia akan menganggap David sebagai orang gila. David hanyalah seorang anak laki-laki miskin dari sebuah kabupaten kecil dan sekarang dia telah menjadi pemilik bisnis yang bernilai triliunan dolar. Tidak ada yang akan mempercayai ini, tentu saja bukan Mindy.
tetapi dia tidak memiliki pilihan lain saat Hugo masih berdiri di belakang David. Mindy tidak dapat memahami alasan lain yang akan memaksa Hugo, kepala ibu kota Liga Timur, tim investasi, untuk berdiri dengan hormat di belakang David selain fakta bahwa dia adalah atasan Hugo. Untuk sesaat, Mindy tidak tahu bagaimana memanggil David. Tampaknya salah memanggilnya, David, begitu saja, tetapi, Liddell, juga tampak salah ketika dia akan menjadi menantunya. Karena itu, dia terjebak. Nyonya, muda, kamu bisa memanggilku David, pria itu segera berkata, menyadari konflik yang dia rasakan. David, apakah kamu benar-benar pemilik Islip Capitals? Mindy bertanya dengan ragu. Bahkan dengan kebenaran tepat di depan matanya, semuanya masih terasa seperti mimpi. Sungguh-sungguh, saya adalah orang yang mendirikan Islip Capitals. Tentu saja, yang saya lakukan hanyalah menetapkan pendekatan strategis untuk bisnis, sedangkan eksekusi diurus oleh Hugo dan yang lainnya. Jadi prestasi perusahaan adalah terima kasih untuk kerja keras mereka juga. Anda terlalu baik, Tuan Liddell. Kesuksesan Islip Capital saat ini juga berkat kepemimpinan Anda. Kita hanya mengikuti perintah, karyawan lain manapun akan melakukan hal yang sama jika tidak lebih baik dari saya, kata Hugo. Berhenti, tidak perlu terlalu rendah hati. Kalian semua memainkan peran penting dalam membuat Islip Capitals bisnis seperti sekarang ini, saya tidak akan melupakan kerja keras Anda. Tapi ingat bahwa Islip Capitals baru saja dimulai, kami masih jauh dari tujuan yang saya tetapkan, jadi saya harap Anda terus bekerja dengan baik. Ya, Tuan Liddell, Hugo menjawab dengan hormat. Mindy tidak tahu harus berkata apa lagi. Jika bisnis bernilai triliunan dolar masih jauh dari tujuan yang ditetapkan David, maka Mindy bertanya-tanya seberapa hebatnya ketinggian yang ingin dia capai. Apakah dia ingin membangun konglomerat yang dapat mempengaruhi ekonomi lokal? Mempertimbangkan tingkat perkembangan Islip Capital saat ini, tujuan seperti itu dapat dicapai. Seorang konglomerat, Mindy mulai memandang David secara berbeda. Dia selalu menyukai David, tapi dulu karena aura dan penampilannya. Namun, nilai sejati seorang pria lebih dari sekadar aura dan penampilannya. Nilai sejati seorang pria datang dalam bentuk kesuksesan dan pencapaian yang sebenarnya. David belum berusia 22 tahun dan belum lulus dari universitas. Tetapi dia telah mencapai lebih dari 99% dari populasi dunia. Tidak ada bayangan seberapa jauh dia bisa pergi di masa depan. Celia memiliki selera yang bagus. Selama bertahun-tahun, Celia tidak merasakan ketertarikan pada salah satu ahli waris aristokrat atau putra dari keluarga kaya. Itu selalu telah menjadi bocah malang David untuknya. Sekarang, bocah malang ini telah menjadi bos ibu kota Liga Timur. Ini tidak bisa dipercaya, sepertinya Celia benar-benar diberkati. Sebagai ibunya, Mindy sangat gembira. Mantan teman sekelasnya akan menjadi iri jika mereka mengetahui hal ini. Nyonya, Yang, dengan mengungkapkan identitas asliku kepadamu hari ini, aku juga ingin memberitahumu bahwa aku sebenarnya tidak punya waktu untuk itu. Ambil alih Beautylist Group, jadi saya akan menyerahkannya di tangan Anda untuk mengelola dan mengoperasikannya. Tapi, jika kau membutuhkan bantuanku, aku akan dengan senang hati memberikannya kepada Anda dan bahkan menjadikan Beautylist Group sebagai perusahaan produk makeup terbesar di dunia. Mindy bergidik dan bertanya dengan heran, benarkah? Tentu saja, Anda sendiri telah melihat kekuatan Islip Capitals. Selama kita memikirkannya, tidak ada apa-apa mustahil. Kalau begitu, terima kasih, David. Mindy masih merasa tidak nyaman memanggilnya seperti itu. Dia tidak ragu memanggilnya dengan nama sebelum dia mengetahui identitasnya. Tetapi sekarang dia tahu dia memiliki Islip Capitals. Rasanya salah memanggilnya terlalu santai. Lagi pula, ada perbedaan besar dalam status mereka. Ya, jadi hanya itu yang ingin kukatakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan saat dia kembali. Kami akan pergi. Sekarang, pertahankan kerja bagus dan lakukan lebih banyak investasi, Hugo. Tingkatkan hadiah tahunan Anda, kata David sambil bangkit untuk pergi. Celia bangkit dan mengikuti. Mindy melihat mereka bergerak dan berdiri untuk mengikuti juga. Masih bersama si Binuang Channel. Mari kita lanjutkan novel SSK, bagian 390. Ya, Tuan Liddell, aku tidak akan mengecewakanmu. Hugo menjawab dengan sopan. Mereka bertiga kembali ke aula. Mindy tidak ingin tinggal di sana lagi. Dia harus pulang dan mencerna apa yang terjadi hari ini. David dan Celia juga tidak menyukai acara seperti ini. Jadi mereka bertiga diam-diam setuju untuk pergi. Namun, ketika mereka melintasi aula, seseorang menghentikan David. Anda berjanji akan menulis lagu untuk saya, Tuan Liddell. Elsa menahan David dan berkata. David merasa tidak bisa berkata-kata. Dia hanya mengatakan itu karena rasa hormat, jadi dia tidak berharap Elsa akan menanggapinya. Namun, karena dia berjanji, tidak akan terlihat baik baginya jika dia menolaknya.
Satu-satunya pilihannya adalah menundanya. Dia tidak punya waktu untuk menulis lagu sekarang. Nona Winter, mungkin kita bisa bertukar kontak dan saya akan mencari Anda setelah saya menulis lagunya. Saya yakin Anda akrab dengan bagaimana penulisan lagu berasal dari inspirasi. Bahkan jika saya datang dengan satu sekarang, saya tidak dapat menjamin itu akan terjadi. Bagus. Baiklah kalau begitu, tapi kau harus menulis lagu untukku, oke? Jangan mencoba mengabaikanku dengan lagu sembarangan. Ya, tentu saja, aku berjanji. Saya akan menghubungi Anda setelah selesai. Setelah bertukar kontak, David pergi. Mindy merasa agak risih melihat David bertukar kontak dengan Elsa. Setelah mengetahui identitas asli David, wanita manapun yang mendekati David memberinya kesan bahwa mereka sedang berusaha mencuri David dari Celia. Belum lagi David bukan lagi bocah malang yang pernah dia kenal. Ketiganya berpisah di tempat parkir. Hari sudah gelap dan David mengemudikan Benz G-Class-nya kembali ke Starry Night Hotel sementara Mindy dan Celia pulang. Celia, apakah kamu tahu tentang identitas David sejak awal? Mindy bertanya sambil mengemudi. Aku juga baru mengetahuinya kemarin ketika David membawaku ke pekarangan senilai $2 miliar yang dibelinya. Itu terlihat sangat bagus, jawab Celia. Setelah menemukan kekayaan bersih triliunan dolar David, sebuah tempat tinggal seharga $2 miliar tidak lagi mengejutkan Mindy. Dia menepisnya sebagai sesuatu yang normal. Lalu kenapa kamu tidak memberitahuku tadi malam? Mindy bertanya. Bu, apakah ibu akan mempercayai saya jika saya memberitahu Anda bahwa David memiliki kekayaan bersih ratusan miliar atau $1 triliun? Mindy memikirkannya. Dia tidak akan mempercayai Celia. Bahkan sekarang, itu masih terasa seperti mimpi. Pipi Mindy memerah karena malu ketika dia diingatkan tentang bagaimana dia memerintah David akhir-akhir ini. Untuk berpikir bahwa dia bahkan merencanakan David untuk menikah dengan keluarganya dan menyerahkan Beautylist Group kepadanya untuk beroperasi. Dia pasti sudah gila. Untungnya, sekeras apapun dia tidak berusaha mengusir David dari rumah atau memaksanya putus. Celia, hanya Tuhan yang tahu betapa dia akan menyesal sekarang jika dia melakukannya. Dia menantu laki-laki yang terlalu hebat untuk dilewatkan. Kembali ke rumah, John sedang menonton televisi di ruang tamu. Dia terkejut melihat Mindy dan Celia kembali begitu cepat. Kukira kau membawa Celia dan David ke acara itu? Kenapa kamu kembali begitu cepat? Tanya John. Pergilah ke atas dan istirahatlah, Celia. Ada sesuatu yang perlu kubicarakan dengan ayahmu, kata Mindy pada Celia, mengabaikan pertanyaan John. Oke, Celia setuju dan naik ke atas. Apa yang sedang terjadi? Mengapa kamu begitu tertutup? Sayang, apa pendapatmu tentang David? Mindy duduk dan bertanya, apa maksudmu? Bagaimana menurutku? Tanya John bingung. Maksudku, apa pendapatmu tentang David? Apa pendapatmu tentang dia? Dari apa yang saya ingat, David adalah anak yang baik. Mengapa? Apakah dia membuatmu kesal? Tidak. Tapi apakah Anda yakin David berasal dari daerah kecil tempat Anda dulu bekerja? Apa yang tidak perlu dipastikan? Dia dan Celia dulunya adalah teman sekelas sekolah menengah. Dia tidak bisa memalsukannya, kan? Tunggu. Aku akan menunjukkan sesuatu padamu. Kemudian, Mindy berlari ke kamarnya untuk mengambil laptopnya. Di laptop, dia mencari Islip Capitals. Dalam waktu singkat, informasi dasar tentang Islip Capitals muncul. Ibu kota Liga Timur. Nama lengkap, Perusahaan Terbatas Investasi Internasional Liga Timur. Lokasi terdaftar, Kota Sungai Selatan, Provinsi Sungai Selatan. Kepribadian hukum, David Liddell. Ketua, David Liddell. Manajer umum, Pearl Warner. Di bawah ini adalah deskripsi singkat tentang investasi mempesona Islip Capitals serta berbagai transaksi besar, seperti mendirikan yayasan dan menyumbangkan 100 miliar untuk membangun sekolah. Hingga saat itu, Islip Capitals telah berinvestasi di ratusan perusahaan dengan berbagai ukuran dan menghabiskan lebih dari 100 miliar dolar. Itu juga mengumpulkan kekayaan bersih lebih dari 1 triliun dolar. Yang terpenting, perusahaan ini memiliki arus kas yang sangat besar dan telah menghabiskan beberapa ratus miliar di masa musim lalu. Secara tunai juga, tidak ada yang tahu berapa banyak dana yang benar-benar dimiliki Islip Capitals, tapi itu sama kayanya dengan seluruh negara. Mindy menyerahkan hasil pencarian kepada John. John melirik, jadi, apa itu? Bukankah kita sudah menjual saham kita ke Islip Capitals terakhir kali? Mengapa Anda menunjukkan ini kepada saya? Tanya John. Lihat lagi kepribadian hukum dan ketua Islip Capitals. John menoleh lagi dan pandangannya menyipit. Kepribadian hukum David Liddell, dia tahu bahwa Mindy tidak akan menunjukkan sesuatu kepadanya tanpa alasan, jadi pasti ada maksud di balik ini. Apakah ini David Liddell yang sama yang selalu datang? Pacar Celia, David Liddell. Tapi itu tidak mungkin, kan? Jangan bilang bahwa ketua Islip Capitals David Liddell ini adalah David Liddell yang sama dengan yang dikencani Celia. Tidak, kata John datar.
Mereka adalah David Liddell yang sama, jawab Mindy dengan tenang. Itu tidak mungkin, John menyangkalnya dengan keras. Bagaimana mungkin mereka orang yang sama? Mustahil. Dia hanya anak laki-laki dari daerah kecil, dia bahkan belum lulus universitas belum. Bagaimana dia bisa menjadi pemilik perusahaan triliunan dolar? Anda pasti bercanda dengan saya. Aku juga tidak berpikir aku mungkin ketika aku mengetahuinya sekarang. Reaksi saya bahkan lebih dramatis daripada reaksi Anda. Tetapi selama acara hari ini saya menyaksikan Hugo Carlos, kepala tim investasi Capital City Liga Timur, perlakukan David dengan sangat hormat. Itu fakta, dan tidak ada gunanya tidak mempercayainya. Terima kasih sudah bersama si Binuang Channel, jangan lupa mampir pada bagian selanjutnya, novel SSK, dan novel lainnya.